tunggu. Rick, ini kenapa langsung puncak? Itu video 2 tahun yang lalu, waktu naik Tambora. Upload aja kali ya? Kenapa tidak? Ini adalah cerita 2 tahun yang lalu, saat Gunung Tambora dibuka setelah pandemi yang memberikan kita dampak yang sangat luar biasa. Beberapa bulan setelah pendakian Gunung Tambora dibuka, saya berangkat bersama kawan yang sebelumnya telah kami rencanakan dan baru terlaksana. Di tengah perjalanan, kami sempat melipir di sebuah tanjung nan indah, Nangatumpu, dan lanjut. Menyebalkan, kami nginap di perjalanan sebelum sampai di base camp karena berangkat jam 1 kurang. Tak lama setelah itu, kami sampai di resort jalur pendakian Pancasila. Di luar dugaan, ternyata kami tidak disarankan untuk melakukan pendakian karena cuaca ekstrem akhir-akhir ini juga tidak ada pendaki yang naik sebulan ini. Saya bertemu 2 pendaki lain mengalami hal yang sama. Terus kami sempat ngobrol dan memutuskan membanting setir ke arah Kawindatoi. Iya, air terjun Oi Marai, salah satu keindahan jalur pendakian Kawindatoi. Ketinggiannya sekitar 15 meter, udara yang segar, air yang jernih, alam yang sejuk. Kalian akan merasakannya jika melewati jalur ini. Selamat datang di jalur pendakian Kawindatoi, Gunung Tambora. Yang benar saja, awal dari pendakian kita disuguhi sungai yang harus diseberangi. Dan tidak itu saja, setelah memasang sepatu lagi, tanpa aba-aba ada tanjakan yang menanti. Ini pertama kalinya saya naik gunung ternama yang ada di Indonesia. Tapi sebelum-sebelumnya saya sering naik turun gunung yang ada di Sulawesi, dan cuma orang-orang lokal saja yang tahu gunungnya. Ya, ketinggiannya di bawah rata-rata 1500 mdpl. Pendakian yang cerah, cuaca pun bersahabat pagi ini. Matahari menampakkan sinarnya seakan berkata, "Tenang, hujan tidak akan turun hari ini." Kami pun tiba di pos 1 dengan cuaca langit yang agak murung. Sesampai pos 2, kami diguyur hujan. Cuaca yang tadinya cerah ternyata awal dari datangnya hujan. Di pos 3 kami mendirikan tenda darurat, memasak, mengumpulkan kembali tenaga, lalu lanjut. Oh iya, jalur pendakian Kawindatoi ini tidak ada shelter. Jadi, jika kalian melewatinya pada musim hujan, saran, bawa flysheet untuk memudahkan kalian bongkar pasang tenda.
Di pos 4, kami langsung mendirikan tenda. Dan yang benar saja, hujan mengikuti kami dari pos 2. Datang lagi tiada henti. Api unggun yang kami buat sedikit demi sedikit padam juga. Setelah nginap semalam lagi, ternyata jadi juga summit attack. Trek sudah. Bismillah. Di luar angin kencang. Sebenarnya kemarin kami siap summit attack, tapi angin kencang dan banyak kabut, jadi mungkin terpaksa malam ini. Mungkin malam ini juga ada kesempatan. Sekarang kami ada di posisi pos 4, ketinggian 1500 mdpl. Dan di luar juga lagi angin kencang, tapi nggak ada kabut. Alhamdulillah cerah, dan semoga cuaca mendukung juga. Dan kami juga siap-siap lagi masak buat tambah tenaga. Semoga aja di summit attack-nya. Dingin banget. Perjalanan menuju puncak, porter memperkenalkan kami salah satu hewan yang tinggal di Gunung Tambora. Kalau nggak salah, itu burung puyuh. Iya nggak sih? Udara yang dingin, angin kencang pun terus berdatangan. Pandangan yang terbatas. Sejauh bagaimana headlamp memberi petunjuk. Saya pikir jalur ini punya 4 pos. Setelah mendirikan tenda di pos 4 itu, ternyata kita harus melewati pos 5 dulu sebelum melewati puncak yang jaraknya 1-2 jam dari pos 4. Bang, pos 5. Pos 5 bang. Oh iya, hewan yang tadi kita tangkap, kami lepaskan lagi. Biar kamu nggak dingin. Melewati pos 5, alas sepatu saya mau lepas. Saya mengambil tali jas hujan saya, lalu melakukan pertalian. Semoga hal ini dapat membantu.
berada di ketinggian 2000. Ayo, kita lanjut lagi. Let's go. Setelah gelap, terbitlah terang. Pandangan tetap saja terbatas. Langkah demi langkah terus dikumpulkan, dan akhirnya sampai pada titik yang dituju. Sudah 10 menit kita di puncak. Angin dan kabut tak kunjung hilang. Sepertinya kali ini Tambora tidak mau memperlihatkan kalderanya secara langsung. Sepertinya ada tugas untuk mencoba lagi melihat secara langsung landscape nan indah ciptaan Tuhan. Siapa yang tahu hal yang Tuhan peruntukkan untuk kita. Bisa jadi sebuah rencana akan terganti menjadi banyak cerita. Suatu kegagalan tidak perlu terlalu direnungi. Toh orang-orang ingatnya akan ada pelangi setelah hujan turun. Tapi mereka lupa pelangi datang setelah hujan berkali-kali.